Di saluran irigasi yang berada di tepi sawah ini, jasad seorang wanita muda bernama Rifka Anissa Rahmawati ditemukan. Saat itu, warga mendapati sebagian tubuhnya tidak tertutup busana. Warga yang pertama kali menemukan semula mengira itu boneka, karena saat itu hanya terlihat sebagian badannya saja. Karena curiga itu adalah jasad manusia, temuan ini dilaporkan ke petugas. Dan saat didekati bersama warga bersama polisi, terlihat jelas mayat wanita muda berkulit putih terbujur di dalam saluran air ini. Kalau kaget yuk laporan Pak RT ini bayangkan kayak wong nopo nek katok putih nih kalau kena toya rak sakit tuh biasanya. Kalau bayangannya mungkin tidak. Kalau laporan Pak RT yuk dipilih bareng-bareng ini atau orang. Ya, orang. Wanita. Kondisi mayat sendiri apa? Telanjang ya Pak? Hah? Kondisi mayat pas ditemukan seperti apa? Seperti bayangannya kayak boneka nih kalau bentuk ini kan nek semantan itu begini kayak boneka ini yuk bayangan itu kalau yo ini kayaknya wah nggak kayak bang kayak kalau omong kali anak klon itu laporan itu wow. Kemudian setelah dipastikan bahwasanya itu mayat, Bapak Paijo menyampaikan ke aparat desa untuk mengecek bersama-sama. Kemudian untuk setelah dicek dan dievakuasi, ternyata ada seorang perempuan. Hujan terus banget kan bukti ini pada takutnya loh mas. Saya langsung dikasih senter, itu langsung bersama Mama Sandono, Pak Martono, Pak Ponijo, Pak Paijo yang melingking di belakang kan, belum bawa senter ngarep dewi, depan sendiri langsung nyinari apa? Nyinari ini bener jasad perempuan hamil. Saya mengira hamil 6 bulanan. Kondisi mayatnya pas gitu. Kendati demikian, warga menemukan beberapa helai pakaian di dekat mayat itu. Diduga, pakaian itu sebelumnya melekat di tubuh wanita malang itu. Baju-bajunya ini ngacak kiwateng nipun menika untuk turunkan jaket di dekatnya Pak. Kecek lah laripun tetap inggil selokan. Jauh nggak? Awalnya narasipun kira-kira berapa? Kira-kira berapa? 5 meteran. Masih lengkap Pak ya pas ditemukan baju-baju. Mungkin nang baju jaket kayak parasit ini inggil oranye atas oranye bawah hitam. Sebelumnya, Polsek Nanggulan mendapatkan laporan warga mengenai temuan satu unit sepeda motor di tepi sebuah jembatan. Warga melihat motor itu sudah ada sejak petang hari sebelumnya. Temuan ini berjarak sekitar 3 km dari tempat penemuan mayat wanita muda itu. Warga curiga kendaraan ini terkait dengan tindak kejahatan. Pas lagi juga tuh. Nah itu motornya masih di sini gitu. Terus sampai sore ya, sore itu pada dicari apa kira-kira ada, biasanya kan banyak orang mancing di situ. Nah itu dicari ke barat, ke timur kok nggak ada. Terus motornya dibawa sama Pak Tri itu polisi, Mas Amin TNI, sama yang satu orang Pronosutan. Terus dibawa ke rumahnya Om itu belakang. Nah dari situ terus dilaporkan ke Polsek, terus dari Polsek ke Polres baru bisa itu ketahuan. Setelah dicek dari warga ternyata pemiliknya motor tersebut yaitu atas nama Bapak Jumadi, alamat Selo Kambang, RT 2, Taman Tirto, Kasihan Bantul yang dipinjam oleh korban. Kemudian dari dua penemuan ini kita jelaskan adalah dari benda pada tersebut milik dari si mayat. Kemudian dari hasil lidik dari Kepolisian Polres Probolinggo bersama Satreskrim, dari hasil lidik menyatakan bahwasanya ini ada kaitan. Nah, kemudian dari beberapa saksi yang sudah diminta keterangan
ternyata menuju ke salah seorang pelaku, ya, inisial SN. Usai ditangkap polisi, tersangka SN mengungkapkan dirinya membunuh sang kekasih Rifka Anissa Rahmawati alias Nisa karena didesak untuk bertanggung jawab atas kehamilan wanita muda itu. Setelah 3 tahun berpacaran, hubungan asmara itu membuat korban hamil. Hasil pemeriksaan polisi, usia kandungan Nisa sekitar 7 bulan. Dalam pengakuannya, SN mengatakan ia sudah meminta agar kandungan itu diaborsi. Namun korban menolak karena masih ingin melanjutkan kuliah. Karena didesak tadi, terus saya kalap, terus pikiran saya udah buntu, terus itu jalan terakhir. Itu kok bisa bugil itu dibuka bajunya? Enggak, kalau waktu sama saya itu masih pakaian lengkap, pakai sepatu, pakai jaket, pakai celana. Ini yang ketiga, si korban mendatangi si tersangka. Nah, karena si tersangka ini kalut dan bingung, nah akhirnya si korban diajak ke TKP. Kemudian disitulah si korban dibunuh dengan cara dicekal lehernya sampai terkesan nafas, setelah akhirnya meninggal. Peristiwa ini berawal ketika korban bertemu dengan tersangka. Nisa pamit akan pergi ke kampusnya. Hari Jumat kan saya baru dari masjid, saya nunggu di rumah. Nah, terus anak saya belum pergi. Terus setelah itu pamit, Pak berangkat ya? Ya, saya gitu aja. Hari Jumat kira-kira jam 8:30 pagi. Itu. Terus sampai Sabtu itu enggak. Dari rumah memang bawa sepedanya sendiri, kemudian ditinggal di bengkel itu, nulis namanya, kemudian pinjam motornya di bengkel, kemudian ya taunya kan dibawa ke kampus pagi, ke kampus, tapi terus kesananya itu jam berapa juga nggak tahu itu. Saat itu, korban bertemu tersangka. Di TKP, Nisa menanyakan kembali mengenai nasib kandungannya. Dari keterangan si tersangka, ya, memang dari keterangan si tersangka sudah lama mengenal si korban, ya, itu berawal dari tahun 2013. Ya, pada saat itu si tersangka ini kerja di salah satu PO, ya, PO bis. Nah, kemudian dari perkenalan tersebut sudah istilahnya dia sudah kenal dekat lah, berpacaran sama si korban ini. Dari pacaran tersebut sehingga si korban ini hamil lebih kurang sekitar 7 bulan. Karena si korban ini hamil sekitar 7 bulan dan si korban meminta pertanggungjawaban si saudara si tersangka. Dan perbincangan itu memanas. Puncaknya, tersangka mencekik korban hingga tewas. Setelah meninggal, si korban ditinggal di TKP dengan seolah-olah si korban ini hanyut karena air. Jadi saya untuk hilang jejak. Jadi seolah si korban ini bukan dibunuh. Nah, kemudian motor di si korban dibuang di seputaran wilayah Nagulan. Nah, di Nagulan kendaraan tersebut ditemukan oleh warga dan dilaporkan ke Polsek Nagulan. Dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan SN sebagai tersangka tunggal dalam kasus dugaan pembunuhan berencana ini.
SN yang bekerja sebagai mekanik di sebuah perusahaan bis mengungkapkan dirinya bersedia untuk menikahi korban. Namun keluarga sang kekasih tidak setuju dengan hubungan mereka. Motif dari tersangka sampai melakukan tersebut adalah minta dari korban ini memaksa terhadap tersangka untuk digugurkan kandungannya. Semula namun dari tersangka akan berniat untuk menikahi, namun karena pihak keluarga korban ini tidak menyetujui, korban akhirnya memaksa, dan memaksa pada hari itu juga harus digugurkan. Dari korban ini dia tidak bersedia untuk dinikahi karena memang dari pihak keluarga tidak setuju. Dari korban ini meminta pertanggungjawaban ini bukan hanya satu kali ini, namun sudah beberapa kali pada trimester pertama, 2 bulan pertama kehamilan, terus 4 bulan umur kehamilan, dan yang terakhir ini pada umur kehamilan 7 bulan ini. Dia sudah akhirnya udah ngasih, hari ini juga harus digugurkan gitu. Tapi akhirnya dari tersangka ini ibarat kata sudah menemukan jalan buntu dan dia udah kalut, dan bagaimana caranya dia untuk berniat untuk membunuh dari korban ini. Terus kalau tak jadi menikahi korban, kenapa? Dia Nggak mau. Alasannya? Kuliahnya. Kandungannya usianya berapa? Bulan. Apa kemarin di berita sama KR itu katanya keluarga kami nggak setuju, padahal sama sekali keluarga dia datang sama sekali belum pernah bilang. Makanya saya tuh sakit, nggak terima tuh Mas, sakit banget karena saya tuh deket banget, tapi kenapa jadi seperti ini? Saudara korban mengungkapkan dirinya pernah mendapat cerita dari Nisa mengenai tersangka yang kerap menghindar sejak korban hamil. Terakhir bulan Januari itu sempat main aku sama Nisanya, itu sempat cerita. Bulan itu bilang Sunar tuh dihubungin udah susah, diajak ketemu nggak mau, terus bilang 2 bulan di SMS, di BBM balasnya kadang seminggu sekali, terus malah buka sosmed yang itu IG malah like-likean sama yang cewek lain. Sementara itu muncul kecurigaan adanya keterlibatan orang lain selain tersangka SN. Ya mungkin hanya kalau perabaan saya, mereka atau dia itu bisa minta bantuan orang lain, atau dugaan saya begitu. Karena kan ya dari kejadian TKP dan pembuangan itu jaraknya cukup jauh. Mungkin ada temannya, mungkin hanya dugaan saja.